Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat YouTube sekalian semuanya, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel saya, Rify Albani. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan share bagaimana cara mengganti fungsi tombol keyboard yang tidak berfungsi dengan tombol lain pada laptop menggunakan aplikasi Subscape. Bagi pengguna laptop maupun PC desktop, keberadaan sebuah keyboard merupakan suatu yang mutlak dan harus terpenuhi. Namun, bagaimana jika terdapat satu atau banyak tombol pada keyboard komputer atau laptop kita yang tidak berfungsi? Tentu saja ini akan menghambat pekerjaan yang harus kita lakukan. Sebenarnya terdapat solusi alternatif, yaitu dengan menggunakan on-screen keyboard yang disediakan oleh Windows secara default. Seperti ini, saya contohkan on-screen. Namun tentu saja, cara ini bisa dikatakan sangat ribet dan merepotkan, karena kita setiap kali mengetik secara manual kita akan menggunakan keyboard virtual seperti ini ya teman-teman. Maka dari itu cara menggunakan keyboard on screen ini tidak efektif. Dan cara lainnya untuk mengatasi jika terdapat salah satu atau banyak tombol keyboard pada laptop atau PC kita yang tidak berfungsi adalah dengan menggunakan fungsi tombol keyboard dengan tombol lainnya. Memang biasanya akan langsung disarankan mengganti keyboard secara keseluruhan jika terdapat beberapa tombol yang tidak berfungsi. Namun jika Anda memiliki dana yang terbatas, maka menukar fungsi tombol keyboard dengan tombol yang lain seperti yang akan saya share kali ini bisa jadi solusi terbaik. Di sini kita akan menggunakan sebuah aplikasi yang bernama Subscape. Dan ini merupakan link download aplikasi Subscape tersebut ya teman-teman. Langsung saja di sini kita copy. Nanti untuk link download aplikasi Subscape ini saya cantumkan di kolom deskripsi. Langsung saja di sini kita copy linknya. Sebelumnya di sini saya akan memperlihatkan tombol keyboard pada laptop saya ini yang bermasalah, yaitu pada tombol hapus ini ya teman-teman. Tombol backspace di sini ini bermasalah. Di sini saya perlihatkan, contohnya saya tekan kemudian saya hapus, maka dia secara otomatis menghapus semua ya teman-teman. Di sini saya tekan satu kali, dia akan menekan keseluruhan biasanya seperti itu. Nah, saya tekan satu kali, dia tekan terus habis sampai berulang-ulang seperti itu, sehingga membuat saya jengkel. Maka dari itu saya mendapatkan sebuah ide bagaimana cara mengganti tombol backspace laptop saya yang error ini. Saya akan ganti menggunakan tombol del yang fungsinya kurang lebih sama-sama menghapus. Nanti tinggal disesuaikan sama laptop keyboard atau PC teman-teman, tombol mana yang error itu tinggal teman-teman ganti dengan fungsi tombol lainnya. Umpamanya tombol enter error, teman-teman bisa ganti menggunakan tombol yang tidak dipakai pada laptopnya. Umpamanya tombol ini, INS ini bisa dipakai, digantikan buat mengganti tombol enter seperti itu. Langsung saja di sini kita buka link untuk mendownload terlebih dahulu file Subscape-nya. Di sini kita langsung paste pada Google Search Engine, kemudian kita enter saja. Maka secara otomatis kita diarahkan link download dan terdownload secara otomatis dengan file yang sangat kecil sekali ya teman-teman. Di sini filenya cuma 526 KB. Kemudian kita tampilkan pada folder. Lalu kita buka saja file yang sudah kita download di sini, kita klik dua kali. Maka secara otomatis aplikasi Subscape keyboard pengganti tombol keyboard ini terinstall dan langsung saja kita pilih next. Lalu pada pilihan ini kita pilih just me, kemudian kita pilih next. Kemudian setelah dilakukan proses install seperti ini, kita langsung saja pilih close. Kemudian kita tutup saja. Lalu di sini kita tutup saja, tidak dibutuhkan. Lalu kita cari file yang sudah kita install tadi. Kita cari di sini di pencarian namanya Subscape. Kita tekan saja subs. Oke, ini aplikasinya ya teman-teman yang sudah berhasil terinstall. Kita buka saja. Pada notifikasi kita pilih OK. Oke teman-teman, ini merupakan tampilan awal pada aplikasi Subscape. Lalu untuk menambahkan atau mengganti tombol keyboard yang rusak, dalam kesempatan kali ini saya akan mengganti tombol backspace. Saya ganti menggunakan tombol del. Jadi caranya langsung saja kita tekan add. Kemudian
untuk menambahkan tombol yang tidak berfungsi dan mengganti fungsinya dengan tombol lain. Maka dari itu di sini terdapat dua map list. Di sini map disk key yang artinya ini merupakan tombol yang normal yang akan digunakan sebagai pengganti fungsi tombol lainnya. Dalam kesempatan kali ini seumpamanya tombol yang tidak normal saya tuh backspace, maka tombol yang akan saya gantikan menjadi tombol del. Maka map disk key di sini adalah kita akan menekan tombol penggantinya, yaitu tombol yang masih normal kita tekan tombol del. Jadi apabila teman-teman bingung tombol yang akan kita pilih di sini karena terlalu banyak, maka teman-teman tinggal tekan saja di sini type key di sini ya teman-teman. Tekan type key, lalu kemudian kita tekan saja tombol yang akan menggantikan tombol backspace. Nanti tinggal disesuaikan dengan tombol pengganti pada keyboard laptop teman-teman masing-masing. Dalam kesempatan kali ini saya akan tekan tombol del. Maka di sini langsung terdeteksi special delete buka kurung E0_53. Lalu saya pilih OK. Kemudian pada bagian kanan ini berisi list to disk key, yang artinya ini adalah tombol yang tidak berfungsi dan akan kita gantikan fungsinya. Dalam kesempatan kali ini tombol keyboard laptop saya yang tidak berfungsi itu merupakan tombol backspace. Jadi apabila sekali lagi teman-teman kebingungan terlalu banyak pilihan tombol di sini, teman-teman tinggal tekan saja type key di sini. Tekan tab key, kemudian teman-teman tekan tombol yang error pada laptop teman-teman yang akan digantikan ke tombol del. Jadi di sini saya akan menekan tombol backspace. Lalu pada tampilan type key di sini terdeteksi special backspace buka kurung 00_0E tutup kurung. Maka dari itu saya tekan OK. Lalu setelah teman-teman mengatur semua tombol mana yang akan digantikan fungsinya beserta tombol penggantinya, maka silakan kita tekan write to registry. Di sini kita tekan OK dulu. Kemudian di sini sudah terdapat dua pilihan. Map disk key merupakan tombol pengganti, to disk key merupakan tombol rusak yang digantikan. Langsung saja di sini kita tekan write to registry. Lalu pada notifikasi kita pilih OK. Di sini terdapat notifikasi key mapping have been successfully stored to the registry. Please log out or reboot for the change to take effects. Artinya di sini kita disuruh untuk merestart laptop kita ya teman-teman untuk mendapatkan perubahannya, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya arahkan ke tampilan layar laptop saya ya teman-teman, biar terlihat proses restartnya. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Langsung saja di sini saya tekan OK. Saya tekan OK, kemudian saya pilih close. Kemudian kita lakukan restart pada laptop kita. Saya akan merestartnya. Kita tunggu proses restart dan kita lihat apakah berhasil. Kita tunggu ya teman-teman, apakah laptop kita akan berhasil merubah tombol backspace menjadi tombol del. Kita tunggu. Setelah proses laptop booting, kita akan coba tes apakah berhasil. Saya mengganti tombol backspace menjadi tombol del. Oke, nanti saya lanjut rekam layar lagi ya teman-teman, biar sinkron. Di sini saya lakukan rekam layar terlebih dahulu. Oke, di sini akan kita lakukan percobaan. Saya arahkan kamera HP saya ke tombol keyboard. Di sini saya akan membuka notepad terlebih dahulu. Di sini saya akan mengetik ASTFGHJK. Lalu di sini saya akan coba tekan menggunakan tombol del ya teman-teman. Oke, di sini terlihat teman-teman sudah berhasil. Oke, kita coba sekali lagi tekan tombol del. Oke, ternyata sudah berhasil ya teman-teman. Jadi untuk mengembalikan fungsi tombol ke
fungsi semula, jika sebelumnya teman-teman sudah mengatur beberapa tombol untuk menggantikan fungsi tombol lain pada keyboard laptop atau PC-nya, kemudian teman-teman ingin mengembalikan seperti semula, caranya sangatlah mudah. Teman-teman tinggal buka aplikasi Subkey-nya lagi. Lalu di sini teman-teman tinggal tekan delete all seperti ini ya teman-teman. Teman-teman tinggal tekan delete all. Setelah tekan delete all, teman-teman tekan write to registry, kemudian pilih close. Saya coba praktekkan ya teman-teman. Kita tekan delete all, pada notifikasi kita pilih yes, kemudian kita write registry, pada notifikasi kita pilih yes, kemudian kita pilih close, kemudian kita kembali restart laptop kita. Seperti itu teman-teman. Saya coba restart lagi. Apakah nanti tombol del di laptop saya berfungsi sebagai tombol backspace? Kita coba restart ya teman-teman untuk melihat tag address-nya, untuk melihat perubahannya. Kita restart. Oke, kita pilih continue saja di sini. Oke, kita sama-sama tunggu teman-teman, apakah nanti setelah selesai restart tombol del masih berfungsi sebagai tombol backspace. Kita tunggu. Oke, saya kembali rekam layar. Kemudian di sini saya buka notepad lagi. Di sini layar HP saya arahkan ke keyboard. Di sini saya akan mengetik G. Terus saya coba tekan tombol del. Terus saya coba tekan tombol del. Ternyata tombol del sudah tidak berfungsi ya teman-teman. Seperti ini. Jadi apabila mau mengembalikan fungsi tombol backspace ke tombol del, tinggal dibuka lagi aplikasi sub-nya tadi ya teman-teman. Aplikasi sub-nya. Oke, di sini saya akan menggunakan tombol backspace saya menjadi tombol del. Jadi langsung saja saya tinggal pilih add, saya tekan tab di sini, saya tekan tombol del, tombol penggantinya, saya tekan OK. Kemudian pada to disk key, tombol yang akan digantikan, saya tekan tombol backspace. Kemudian saya pilih OK, kemudian kita pilih OK, kemudian kita tekan write to registry, kemudian kita pilih OK, kita pilih close, kita tutup saja semuanya, lalu tinggal di restart laptop kita. Saya akan restart. Demikian teman-teman bagaimana cara mengganti fungsi tombol pada keyboard laptop atau PC kita dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat teman-temanku sekalian semuanya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman silakan bertanya di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.